Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Nurul Ikram, NIM 1931041153. Saya akan menjelaskan tentang instrumen dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, penyusunan instrumen penelitian. Menyusun instrumen merupakan langkah penting dalam pola proses penelitian. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk bentuk instrumen berkaitan dengan metode pengumpulan data, misal metode wawancara yang instrumennya pedoman wawancara, metode angket atau kuesioner, instrumennya berupa angket atau kuesioner. Bentuk instrumen tes dapat berupa sertetan pertanyaan, lembar kerja atau sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, kemampuan, dan subjek penelitian. Berdasarkan sasaran dan objek yang diteliti, terdapat beberapa macam tes, yaitu tes kepribadian, tes bakat, tes inteligensi, tes sikap atau attitude, tes minat atau mensures. Yang terakhir itu tes prestasi. Yang pertama, tes kepribadian. Tes kepribadian digunakan untuk mengungkap kepribadian seseorang yang menyangkut konsep pribadi. Yang kedua, tes bakat. Tes ini digunakan untuk mengetahui bakat seseorang. Yang ketiga, tes inteligensi. Tes ini dilakukan untuk memperkirakan tingkat intelektual seseorang. Yang keempat adalah tes sikap. Tes ini digunakan untuk mengukur berbagai sikap dalam menghadapi suatu kondisi. Yang kelima, tes minat. Tes ini digunakan untuk mengenali minat seseorang terhadap sesuatu. Dan yang terakhir, tes prestasi. Tes ini digunakan untuk mengetahui pencapaian seseorang setelah ia mempelajari sesuatu. Bentuk instrumen angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah metode pengumpulan data. Instrumennya disebut sesuai dengan nama metodenya. Bentuk lembaran angket dapat berupa sejumlah pertanyaan tertulis. Tujuannya untuk memperoleh informasi dan responden tentang apa yang dialami dan diketahuinya. Bentuk kuesioner yang dibuat sebagai instrumen sangat beragam, seperti kuesioner terbuka, kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka, responden bebas menjawab dengan kalimatnya sendiri. Bentuknya sama dengan kuesioner isian. Sedangkan kuesioner tertutup, responden tertinggal memilih jawaban yang telah diselidikkan. Bentuknya sama dengan kuesioner pilihan ganda. Kuesioner langsung, responden menjawab pertanyaan seputar dirinya. Kuesioner tidak langsung, responden menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan orang lain. Bentuk instrumen interview. Suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara dinamakan interview. Instrumen dinamakan pedoman wawancara atau interview. Dalam pelaksanaannya, interview dapat dilakukan secara bebas, artinya pewawancara dengan interview yang bersifat terpimpin. Bentuk instrumen observasi. Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Bentuk instrumen skala bertingkat. Bentuk instrumen dengan skala bertingkat lebih memudahkan peneliti untuk mengetahui pendapat responden lebih mendalam tentang variabel yang diteliti. Bentuk instrumen dokumentasi. Bentuk instrumen dokumentasi terdiri atas dua macam, yaitu pedoman dokumen yang membuat garis-garis besar atau kategori dicari datanya, dan checklist yang memuat daftar variabel yang dikumpulkan datanya. Pengumpulan data. Kegiatan penelitian yang terpenting adalah pengumpulan data. Menyusun instrumen adalah pekerjaan penting
di dalam langkah penelitian, tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi, terutama jika peneliti menggunakan metode yang rawan terhadap masuknya unsur subjektif. Pengumpulan data melalui kuesioner atau angket. Sebagian besar peneliti umumnya menggunakan kuesioner sebagai metode yang dipilih untuk mengumpulkan data. Kuesioner atau angket memang mempunyai banyak kebaikan. Yang pertama itu merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner. Yang kedua, mengidentifikasikan variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner. Yang ketiga, menjabarkan setiap variabel menjadi sub variabel yang lebih spesifik dan tunggal. Pengumpulan data melalui metode interview. Pengumpulan metode interview memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data dibandingkan dengan mengandalkan angket kepada responden. Interview sangat rumit. Dalam melakukan interview, peneliti memperhatikan sikap dan waktu yang datang. Pengumpulan data melalui observasi. Dalam menggunakan metode observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blanko pengamatan sebagai instrumen. Pengumpulan data melalui metode dokumentasi tidak kalah penting, dan metode-metode lain adalah metode dokumentasi yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.